Beaba. Ini si pickup. Jadi si Beaba ini ngeluarin si pickup, dia itu bisa digonta-ganti ininya, dari ini spout, bisa juga diganti jadi dot. Nah, kayak gini, ada tutupnya. Terus kalau misalnya udah nggak mau pakai spout lagi, bisa digunain jadi gelas gitu. Biasanya kalau untuk gelas ini digunain kalau misalnya untuk usia 1 tahun ke atas gitu. Terus si Beaba ini kenapa aku suka? Karena dia praktis. Terus udah gitu dipegangnya juga gampang. Dan pegangannya ini dia bisa dicopot, bisa juga dipasang lagi. Dan yang paling aku suka lagi sebenarnya adalah ini investasi jangka panjang, karena dari usia 4 bulan udah bisa dipakai sampai usia mungkin 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Walaupun memang harganya sebenarnya memang lumayan mahal, sekitar 299.000, tapi menurut aku ini sangat worth it banget untuk dibeli. Karena ibaratnya kalau misalnya memang mau praktis, nggak mau gonta-ganti si pickup, ini bisa dengan mudah untuk transisi dari dot menjadi spout, itu bisa dengan mudahnya gitu. Dan selanjutnya aku mau ngebahas si Beaba ini juga pasti punya kekurangan ya. Yang pertamanya, kekurangannya adalah karena bintik-bintik di ujungnya itu, titiknya itu ada 3, jadinya memudahkan air untuk keluar lebih gampang sehingga mudah bocor banget. Dan yang kedua adalah menurut aku dia kurang higienis kalau misalnya untuk dibawa-bawa, karena dia nggak ada tutupnya, hanya tutup begini aja. Jadi menurut aku ini kurang higienis. Yang terakhir adalah karena ini bisa dicopot, bisa juga dipasang, ini mudah banget terlepas. Jadi kalau aku bawa-bawa biasanya aku nggak menggunakan si gagangnya ini, aku biasa ngegunain si gelasnya aja gitu. Tapi walaupun kekurangannya itu lebih dari 1, menurut aku ini masih tetap worth it untuk dibeli. Karena tadi balik lagi dia investasi jangka panjang, jadi nggak perlu kita gonta-ganti gelas lagi gitu. Untuk produk selanjutnya adalah squeeze feeder dari Nubi. Kenapa ini masih di dalam packaging? Karena sampai sekarang aku masih belum ngegunain si squeeze feeder ini. Karena jujur aja aku masih agak bingung manfaatnya sebenarnya apa. Pertama kali sebelum Sada makan, aku ngerasa nanti bakalan repot banget nih ngasih makan. Jadi kayaknya squeeze feeder ini lumayan berguna banget nih, karena makanannya itu akan dimasukin di dalam sini, kita tinggal pencet aja nanti makanannya keluar. Ternyata setelah eksekusi, setelah kita ngejalanin, kayaknya kita lebih enak untuk ngasih makannya itu pakai sendok dan juga pakai mangkok gitu. Jadi kalau misalnya untuk squeeze feeder ini menurut aku ini masih kurang bermanfaat sih ya. Sampai sekarang sih Sada umur 5 bulan, Sada umur 8 bulan, aku masih kurang ngerasain manfaatnya si squeeze feeder ini. Terus yang ketiga adalah produknya Burp Bibs. Ini dari Eden Anais. Ini sangat berguna banget menurut aku. Ini worth it banget untuk dibeli walaupun harganya memang juga mahal. Untuk satu bibsnya aku lupa berapa, mungkin kayaknya sekitar 100 sekian. Tapi kenapa aku bilang sangat worth it banget? Karena si Burp Bibs ini aku gunain dari Sada dari newborn sampai Sada sekarang udah umur 8 bulan. Pas newborn itu digunainnya biasanya aku taruhnya di pundak, karena ini untuk burp. Kalau bayi baru lahir itu biasanya dia lebih gampang gumoh, tiba-tiba gumoh, kita nggak tahu, kita lagi gendong di sini dan bisa aja kena ke baju kita kalau misalnya kita lagi pergi. Udah gitu oke-nya lagi adalah Burp Bibs dari Eden Anais ini motifnya itu nggak terlalu baby, jadi suamiku oke-oke aja untuk pakai gitu.
setelah Sada umur 5 bulan 6 bulan itu dan dia udah mulai makan, si Burp Bibs ini bisa digunain jadi celemek. Jadi di sini ada sangkutannya, ada kaitannya, bisa digunain jadi celemek makan. Kenapa aku suka juga? Karena ini celemek makannya ini aku belum pernah nemuin yang sebesar ini, selebar ini. Jadi kalau misalnya aku berpergian, biasanya aku ngegunain si Burp Bibs dari Edina Nice ini. Kenapa? Karena supaya nggak mengotori baju-baju Sada pada saat pergi gitu. Jadi menurut aku ini sangat penting banget untuk dibeli. Ini juga investasi jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya adalah mangkok. Ini mangkok bukan yang pertama kali aku beli. Pertama kali aku beli adalah mangkoknya dari Tommy Tipi. Akhirnya aku ngerasa Tommy Tipi itu agak kurang bermanfaat buat aku karena si Tommy Tipi itu dia mempunyai tutup, dan tutupnya itu sebenarnya menurut aku pribadi itu agak kurang bermanfaatnya karena itu kayaknya memang digunain untuk anak yang usianya mungkin 8 bulan ke atas ya, kalau misalnya memang makanannya udah ditaruh di dalam tempat makannya itu sendiri. Karena sejauh ini aku kalau misalnya bawa pergi Sada berpergian gitu, aku bawa mangkok itu aku nggak perlu pakai penutupnya lagi karena aku akan bawa food storage-nya sendiri. Nanti dari food storage-nya itu aku masukin ke dalam mangkok, jadi sebenarnya tutupnya itu agak kurang berguna gitu. Terus aku ganti jadi mangkok dari Brother Max. Kenapa aku suka? Karena si Brother Max ini agak unik sih. Dia di ujungnya ini ada lubang. Ini untuk jempol kita untuk naruh supaya nggak mudah jatuh gitu. Dan kita mudah juga untuk grab. Jadi kita bisa sambil sendokin anak kita. Kalau ini sih aku suka sih. Harganya juga nggak terlalu mahal, satu paket dapat 2 piece gitu. Untuk selanjutnya aku mau sharing tentang sendok. Di sini aku sendok ada 3 jenis. Ternyata benar, memang semua orang bilang sama aku kalau misalnya sendok itu pasti kita banyak banget bakal beli sendok karena sendok itu cocok-cocokan. Pertama yang kali aku beli adalah sendoknya dari Boon. Ini sendoknya satu paket itu isinya 2 dan harganya memang lebih mahal, sekitar 100 berapa ya, 100 sekian gitu, aku lupa. Nah dia itu di ujungnya satu sisi sebelah sini besi dan satunya lagi ini dia bahannya itu silikon. Kalau misalnya untuk besi ini biasanya digunainnya untuk usia kalau nggak salah 9 bulan atau 10 bulan ke atas ya kalau nggak salah. Nah untuk awal pertama kali ini, kenapa aku suka banget pakai Boon? Aku sangat suka banget pakai Boon pas pertama kali aku kasih makan Sada karena dia bentuknya sangat kecil banget. Dan si Boon ini dia mengiklankan atau membanggakan gitu si sendok ini. Ini untuk supaya menghindari dimana makanannya itu terlalu banyak di atas sendok. Jadi kita sekali makan ini bisa langsung masuk semua ke mulutnya karena dia bentuknya itu nggak terlalu cembung ke bawah dan sendoknya itu juga nggak terlalu lebar ke samping. Dan ini aku suka banget karena sekali aku kasih makan Sada dia langsung bisa masuk ke semuanya gitu. Yang kedua, untuk kekurangannya ini menurut aku sih nggak ada kekurangannya sih. Mungkin ada satu kekurangan yang mungkin nggak ada tempatnya, itu kalau misalnya memang mau dibawa-bawa. Sejauh ini aku suka banget, ini aku rekomen banget untuk dibeli. Yang kedua aku beli si sendok dari Oxo mereknya. Pertama kali aku kecewa adalah kenapa? Karena warnanya jauh banget beda dari gambar asli. Karena di gambar itu warnanya adalah hijau neon, biru aqua, dan warna shocking pink, terus warna orange. Ini orange-nya agak lebih tua. Terus udah gitu ternyata agak transparan karena di foto tuh warna orange-nya bener-bener pekat gitu, nggak transparan seperti ini. Terus ini agak susah sih, maksudnya
kalau misalnya aku sendokin kurang bagus gitu, maksudnya kurang oke untuk makanannya masuk semua tuh, kurang bagus. Mungkin karena Sada masih umur 8 bulan kali ya, jadi dia masih belajar juga kan untuk makan makanan dari sendok, jadi aku agak kurang suka. Tapi walaupun aku agak kurang suka, aku tetap masih ngegunain ini. Kenapa? Satu-satunya manfaatnya adalah karena dia punya tempatnya. Soalnya aku agak susah menemukan sendok yang memang ada tempatnya gitu. Jadi si OXO ini masih tetap aku gunain kalau aku pergi karena dia memang ada tempatnya gitu. Untuk sendok yang terakhir yang aku juga suka adalah sendok Munchkin dari Munchkin. Ini Munchkin yang Love to Bowl kalau nggak salah, aku lupa namanya apa, tapi pokoknya dari si Munchkin dia ada logo si love ya gitu di ujungnya. Satu paket itu isinya cuma ada 2 sendok, terus dapat tempat makan juga, makannya kecil-kecil. Sebenarnya itu tempat snack karena dia ada tutupnya. Isinya ada 4. Nah ini aku suka banget, kenapa? Karena dia sebenarnya lebar ke samping tapi dia juga pipih gitu, jadi dia nggak terlalu cekung ke dalam. Terus ketika aku masukin makanan ke mulutnya Sada bisa langsung masuk semua. Ini gampang banget sih untuk sendokin dia, dan harganya murah. Harganya itu dapat sendok 2, dapat mangkok juga. Harganya kalau nggak salah cuma 90 berapa gitu. Ini aku suka banget. Kebetulan sih aku minusnya aku kurang tahu apa. Aku suka sih ini. Terus yang terakhir adalah bukan terakhir, kedua dari terakhir, tisu hand and mouth dari Pigeon. Ini bukan sponsor atau endorsan, tapi aku beneran suka banget dari si Pigeon ini. Kenapa? Ini jadi tisu basah untuk setelah dia makan, buat lap tangannya, mukanya, mulutnya gitu. Kenapa aku suka banget? Karena aku pernah nyoba rasanya manis. Jadi kalau misalnya memang tisu kan kadang-kadang kan suka kemakan, maksudnya kan kita ngelap mulutnya, terkadang kan suka berasa gitu ya, berasa rasa wet tisunya, rasa alkoholnya atau apa. Walaupun memang sebenarnya untuk baby itu kan alcohol free, tapi dari Pigeon ini rasanya manis. Jadi walaupun kemakan sama anak kita kayaknya nggak masalah gitu, karena rasanya manis kayak rasa makanan gitu. Ini aku suka. Terus yang terakhir adalah aku mau membahas tentang food storage. Jadi kalau misalnya kita mulai empasi itu memang kita butuh banget food storage untuk naruh puree makanan, disimpan di kulkas gitu ya. Pertama kali aku beli Tommy TP. Ini Tommy TP-nya satu paket ada 4 piece. Di sini aku sebenarnya ternyata aku kurang suka sama Tommy TP setelah aku sudah pakai ini sekitar 1 bulan gitu. Aku kurang suka. Kenapa kurang suka? Karena ternyata dia gampang banget bocor. Jadi biasanya kan aku kalau misalnya berpergian itu aku selalu bawa makanan ini, bawa food storage ini, habis itu aku bawa mangkok juga. Nah, food storage-nya ini biasanya kalau misalnya aku taruh dalam tas, biasanya dia kalau misalnya aku bolak-balik itu agak bocor-bocor di samping-sampingnya ini, aku agak kurang suka gitu. Sebenarnya kekurangannya hanya itu aja sih, kurang rapat gitu menurut aku. Terus di bulan berikutnya aku coba beli lagi baby cubes. Ini aku lupa mereknya apa, tapi banyak banget sih ini di online shop. Dia lebih banyak, ada 8 piece. Terus satu cubesnya ini 70 ml, ada juga yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil dari ini. Ini dia lebih lebih rapat daripada Tommy TP. Jadi aku lebih suka. Terus udah gitu aku lupa, kekurangan Tommy TP adalah karena dia nggak transparan, sehingga kalau misalnya kita mau ngelihat makanan apa yang kita lagi mau kasih ke anak kita harus ngebuka dulu tutupnya gitu, baru kita tahu ini si makanan ini. Kalau misalnya ini karena dia transparan, jadi kita bisa tahu lihat dari makanannya, ini ternyata si wortel, ini ternyata apel gitu. Itu aja sih. Dan tempatnya juga dia lebih praktis ya, karena
kenapa kalau misalnya disusun ke atas gitu untuk dimasukin dalam kulkas dia lebih rapih. Begitu, that's it. Bisa ada dari tadi ngerecok. Sekian dari aku sharing tentang alat-alat makan apa aja yang memang bermanfaat dan alat-alat makan apa aja yang memang ternyata manfaatnya agak kurang ya. Oke, kalau gitu